Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kakak akan bawakan renungan singkat dengan tema belajar bersabar. Tapi sebelumnya kakak ingin tahu adik-adik, apa itu artinya sabar? Oke, kakak kasih tahu ya. Sabar adalah kemampuan kita mengendalikan diri atau emosi pada saat kita menghadapi kesulitan dengan tidak bersungut-sungut. Contoh, adik-adik tahu nggak arti antri itu apa? Atau mungkin ada yang pernah mengalami antri, adik-adik yang di rumah? Gimana sih rasanya antri itu? Tentu nggak enak ya adik-adik. Selain antriannya panjang, antriannya lama, tentu kita rasa bosen. Kok antri ya? Kok lama ya? Oke, melalui antrian ini kita memetik satu pelajaran yang berharga loh, yaitu sabar. Nah, kali ini kakak punya satu cerita yang ada dalam Alkitab tentang kehidupan satu orang pemuda yang benar-benar luar biasa, di mana kesabarannya itu benar-benar diuji. Kita buka yuk Alkitab kita. Adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik di rumah. Kita ambil Alkitab kita buka dalam Kisah Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal ke-45. Oke, udah ketemu? Nah, itu cerita tentang Yusuf adik-adik. Yusuf ini lahir pada saat Yakub berusia lanjut. Yusuf merupakan anak kesayangan dari bapak Yakub. Yakub lebih mengasihi Yusuf, lebih mencintai Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Nah, sikap dari bapak Yakub ini adik-adik membuat iri hati anak-anaknya yang lain. Apalagi ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya itu kepada
ayah dan kakak-kakaknya, di mana mimpi-mimpinya itu menggambarkan bahwa Yusuf akan berkuasa atas keluarganya. Nah, tentu melalui ceritanya Yusuf ini, adik-adik, saudara-saudaranya semakin menaruh kebencian yang luar biasa buat Yusuf. Dari iri hati, dari rasa benci saudaranya, membuat Yusuf menemui banyak sekali masalah. Suatu hari, saudara Yusuf membuang Yusuf ke sumur yang sangat dalam dan kering. Sakit banget loh adik-adik ketika kita dibuang ke dalam sumur. Apalagi bukan sampai di situ saja adik-adik, Yusuf pun dijual oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya ke Mesir sebagai seorang budak. Hanya dalam beberapa saat hidup Yusuf benar-benar berubah adik-adik. Beberapa hari sebelumnya, ketika Yusuf berada di dalam rumah, hidup bersama ayahnya yang begitu mengasihinya, segala kebutuhan Yusuf dicukupi oleh ayahnya. Dan sekarang Yusuf akan dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir dan hidup sebagai seorang budak, di mana dia belum pernah mengalaminya. Dan bukan berhenti di situ saja adik-adik, hidup sebagai seorang budak, di situ pun Yusuf dihina, difitnah oleh majikannya sendiri, yang pada akhirnya membawa Yusuf hidup masuk dalam penjara. Dari seorang yang sangat disayangi ayahnya, dan sekarang hidup menjadi seorang budak dan di penjara, tentu kehidupan yang sangat-sangat tidak enak sekali adik-adik. Tetapi Yusuf tetap bersabar, Yusuf tetap tekun dalam menjalani kehidupannya di penjara adik-adik, karena Yusuf tahu Tuhan akan memberkatinya melalui mimpi-mimpinya itu. Singkat cerita, ketika Yusuf hidup di dalam penjara, dia bertemu dengan seorang juru minum. Juru minum ini bermimpi adik-adik, dan dia mengartikan mimpi juru minum ini, yang akhirnya membawa juru minum ini hidup lebih baik di dalam istana. Dan Yusuf mengingatkan pada juru minum ini untuk menceritakan kesusahannya kepada raja. Tetapi Yusuf tidak tinggal diam adik-adik. Di dalam penjara pun Yusuf tetap melakukan segala aktivitasnya untuk melayani di dalam penjara. Singkat cerita adik-adik, suatu ketika raja pun bermimpi. Dan raja ini pun tidak tahu mimpinya ini artinya gimana. Nah, juru minum itu adik-adik ingat akan Yusuf yang pernah menolongnya untuk mengartikan mimpi-mimpinya itu. Lalu Yusuf pun dipanggil raja masuk ke dalam istana. Lalu raja bercerita akan mimpi-mimpinya kepada Yusuf. Yusuf pun mengartikan mimpi-mimpi itu. Dan mimpi-mimpi itu adik-adik menjadi kenyataan, yang mengantarkan Yusuf hidupnya pun berubah menjadi seorang penguasa di Mesir. Nah, melalui kisah Yusuf ini adik-adik, ada satu penerapan pelajaran dalam hidup yang bisa kita ambil, yaitu Yusuf dengan kesabarannya bisa menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidupnya. Dan kita pun harus punya karakter seperti Yusuf, yaitu sabar dalam menghadapi segala sesuatu, baik itu kita ditempatkan di rumah, di sekolah, atau pada saat kita bermain. Karakter sabar atau sifat sabar itu harus bisa kita miliki adik-adik. Apalagi kalau adik-adik sebagai anak Tuhan, karakter Kristus itu harus ada dalam diri adik-adik. Yuk kita berdoa yuk, sebelum kakak menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan
memiliki sifat sabar seperti Yusuf dan Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan melakukan sifat sabar itu dalam kehidupan di mana kami Kau tempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Terapkan, jangan lupa ya, terapkan kesabaran itu dalam diri adik-adik sekalian. Selama masih ada kehidupan, adik-adik harus bisa menunjukkan sifat daripada Kristus. God bless you. Thank you.